Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Kita akan berbicara mengenai Tuhan Yesus di hadapan halayak banyak dan di hadapan halayak sedikit. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat kembali bertemu, bersekutu untuk mendengarkan sapaan Tuhan dalam ruang sapaan Pendeta GKJ Manahan. Kami siap untuk diperbaharui hati, pikiran, dan perasaan kami. Oleh karena itu, perbaharuilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menjalani kehidupan sebagai pribadi, keluarga, ataupun komunitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk berbicara mengenai Tuhan Yesus di hadapan halayak banyak dan sedikit, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk memperhatikan Markus 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-34. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat Tuhan Yesus di hadapan halayak banyak. Yang halayak banyak itu bisa kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Sementara Tuhan Yesus di hadapan halayak yang sedikit itu bisa kita perhatikan dari ayat 29 sampai dengan yang ke-34. Tentu kita bisa mengajukan pertanyaan bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang halayak banyak dan terhadap orang halayak sedikit. Apakah berbeda sikapnya, perhatiannya, khususnya kepada mereka yang membutuhkan pelayanannya, membutuhkan kehadiran dan pertolongannya. Kalau di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan 28, di hadapan banyak orang, ada satu orang yang kerasukan setan yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu bukan hanya orang itu saja yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, tapi juga anggota keluarga dan masyarakat. Nah, di sini kita melihat besarnya perhatian Tuhan Yesus, dan tentu masyarakat, baik orang yang kerasukan roh jahat maupun yang ikut hadir dalam rumah ibadat itu akan memperhatikan, menjadi saksi tentang kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus atas roh-roh jahat. Nah, yang harus kita tahu bahwa dalam keyakinan masyarakat pada waktu itu, abad pertama Masehi, mereka masih sangat meyakini tentang peran roh-roh jahat dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan masyarakat. Jadi ada peperangan antara roh yang jahat dan roh yang baik. Dan kemudian di sini kita melihat Tuhan Yesus hadir sebagai yang memiliki kuasa, dan kuasanya itu mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Perhatian Tuhan Yesus kepada halayak banyak bisa dikatakan sangat besar, sangat baik, dan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Lalu jika dibandingkan dengan perhatiannya kepada halayak yang jumlahnya sedikit, ternyata juga
Perhatian Tuhan Yesus sangat besar. Di sini kita melihat perhatian Tuhan Yesus kepada ibu mertua Simon. Ibu mertua Simon pada saat itu sedang sakit demam. Dan menurut para pakar Alkitab dan juga arkeolog menyebutkan bahwa ya, sakit demam yang sebagaimana dialami oleh ibu mertua Simon itu nampaknya sudah umum pada saat itu di daerah Kapernaum. Dan yang menarik lagi adalah Tuhan Yesus Kristus itu juga memperhatikan mertua Simon yang sedang menderita demam ini. Sama besarnya sebagaimana perhatian Tuhan Yesus kepada halayak yang banyak, demikian juga perhatian Tuhan Yesus kepada halayak yang jumlahnya sedikit, khususnya kepada mertuanya Simon dan atau keluarga Simon. Simon adalah murid Tuhan Yesus dan ini merupakan bisa dikata awal pelayanan Tuhan Yesus di Kapernaum. Karena kita melihat di pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai 20, baru saja Tuhan Yesus itu mencari murid dan salah satu murid yang mengikut Tuhan Yesus adalah Simon dan mertua Simon ini yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa. Perhatiannya Tuhan Yesus Kristus baik kepada halayak banyak ataupun halayak yang sedikit itu sama besarnya. Dan melalui halayak banyak ataupun melalui halayak yang sedikit itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah itu jauh melebihi kuasa kejahatan dan juga jauh melebihi kuasa sakit penyakit yang menguasai ibu Simon. Kiranya dengan keyakinan ini kita juga dapat menjalani kehidupan di tengah berbagai tantangan. Tantangan sebagaimana dihadapi oleh orang yang dirasuk oleh roh jahat ataupun ibu Simon yang sedang menderita demam. Maka kita juga bisa meyakini itu akan dinyatakan bagi kita semuanya. Akhirnya tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena perhatiannya yang besar bagi kita. Salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Amin.